Bab 547, putrinya Presdir terlihat sangat imut dan lucu. Kemudian direktur pemegang saham yang bertingkat tinggi memiliki gaji dan bonus yang tinggi. Mereka sama sekali tidak merasa sakit hati. Mereka langsung membuka cek. Aish, bagaimanapun juga Presdir sudah mengatakan bahwa berapa banyak isi di dalam angpau yang diberikan untuk putrinya Presdir. Itu mencerminkan seberapa banyak muka yang diberikan oleh mereka kepada Presdir. Jika membungkus dengan isi yang sedikit, itu setara dengan tidak memberi muka untuk Presdir. Mereka tidak ingin dimasukkan ke daftar hitam oleh Presdir, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Karena tahun baru Imlek masih tinggal 2 bulan, banyak pusat perbelanjaan sudah mulai membeli angpau, ada beberapa merupakan sisa dari tahun-tahun sebelumnya. Asisten Noah membeli semua angpau di pusat perbelanjaan, bahkan menyuruh staf di pusat perbelanjaan segera mengantar barangnya ke KRC International. Kemudian beberapa karyawan yang pergi untuk menarik uang sudah mengosongkan semua uang tunai di mesin ATM yang terdekat. Ada beberapa karyawan juga membawa mobil ke tempat yang lebih jauh untuk menarik uang. Banyak mesin penarikan uang di bank sudah ditarik hingga kosong. Ini malah mengejutkan manajer yang ada di bank. Manajer segera menyuruh orang untuk memeriksa apa yang terjadi. Setelah asisten Noah membeli angpau, beberapa orang yang pergi untuk menarik uang juga berangsur-angsur kembali. Asisten Noah menyuruh manajer departemen untuk membawa angpau kembali ke departemen masing-masing, kemudian menyerahkannya ke setiap karyawan. Setelah menyelesaikan semua urusan ini, asisten Noah melirik jam. Rapat akan diadakan setelah 20 menit lagi. Asisten Noah segera naik lift untuk kembali ke kantor Presdir. Asisten Noah melaporkan perkembangan masalah kepada atasannya. Setelah mendengar laporan dari asisten Noah, Vito mengangguk dengan puas. Berapa banyak isi yang akan dibungkus oleh asisten Noah? Vito bertanya dengan nada yang santai. Vito juga tersenyum polos. Setelah mendengarkan ini, asisten Noah merasa punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Gaji setahun dan bonus tahunan, menurut Presdir, apakah ini cukup? Asisten Noah bertanya dengan hati-hati. Setelah mengikuti Presdir selama beberapa tahun ini, Presdir tidak pernah memperlakukan asisten Noah dan sekretaris Kaiten dengan buruk. Kemudian asisten Noah masih sendirian sekarang. Asisten Noah sama sekali tidak memiliki beban keuangan, jadi membungkus angpau dengan gaji setahun dan bonus tahunan, itu seharusnya sudah cukup. Lumayan, Vito mengangguk dengan puas. Kalau begitu, Presdir, jika tidak ada masalah yang lain, aku keluar dulu untuk mempersiapkan rapat nanti. Asisten Noah berkata dengan nada yang gemetar, "Oke." Bos besar melambaikan tangan, itu menunjukkan bahwa asisten Noah sudah bisa keluar. Setelah itu, Vito berjalan masuk ke ruang istirahat pribadinya. Vito berencana untuk melihat apakah Dea sudah bangun atau belum. Setelah melihat pemiliknya berjalan masuk, Jimbo yang berbaring malas di atas selimut perlahan-lahan membuka matanya. Jimbo berteriak meo. Jimbo melompat dari tempat tidur, kemudian berjalan ke sebelah kaki Vito dan menggosok-gosoknya. Mungkin Dea sudah cukup tidur dan bersiap untuk bangun. Begitu Jimbo berteriak, Jimbo langsung membangunkan Dea. Dea membalikkan badan sambil bersenandung. Dea membuka matanya yang sedikit mengantuk. Dea melihat pria tinggi yang berdiri di sebelah tempat tidur selama beberapa detik, kemudian mengulurkan sepasang tangan, yang mengisyaratkan bahwa dirinya sendiri ingin dipeluk. "Dedi," Dea memanggil dengan suara yang manja. Vito tersenyum sambil memeluk si gadis kecil dari tempat tidur. Vito bertanya, "Dea sudah bangun?" "Dedi, apakah kamu masih harus bekerja? Kamu pergi bekerja saja. Dea bisa bermain sendiri." Dea merangkul leher Vito dan mencium pipinya. Saat berada di Amerika Serikat, Mommy harus pergi bekerja. Dea juga bermain sendiri. Vito merasa bahwa biasanya putrinya terlihat sangat imut, tidak menyangka bahwa putrinya begitu bijaksana. Hati Vito tiba-tiba terasa hangat. Tapi Dedi ingin menyuruh Dea untuk membantu Dedi. Vito memeluk si gadis kecil ke kamar mandi. Vito menggosok gigi dan mencuci muka untuk si gadis kecil, "Benarkah?" "Oke."
Dea akan membantu Dedi untuk bekerja. Dea berkata dengan nada yang sedikit senang. Setelah si gadis kecil selesai menggosok gigi dan mencuci muka, Vito memegang tangan kecilnya dan berjalan keluar dari ruang istirahat pribadi. Asisten Noah sudah menunggu di dalam kantor. Presdir, semua manajer tinggi yang menghadiri rapat sudah tiba di sini. Bos besar tidak muncul, pemegang saham dan direktur lainnya hanya bisa menunggu di ruang rapat, kemudian menyuruh asisten Noah datang untuk mendesak bos besar. Aku sudah tahu, Vito menjawab dengan nada yang polos. Vito menyuruh asisten Noah membantunya untuk mengambil dokumen. Vito malah membawa Dea berjalan keluar dari kantor dan berjalan ke ruang rapat, kemudian Jimbo juga ikut di belakang. Satu orang dewasa, satu anak kecil dan seekor kucing, adegan ini terlihat sangat hangat dan indah. Vito baru saja masuk ke ruang rapat, semua orang sudah mengalihkan pandangan ke arah pintu, kemudian segera menyadari bahwa Vito membawa seorang gadis kecil yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun, berpenampilan indah dan cantik, kemudian pesona di alisnya sedikit mirip dengan Presdir. Meskipun ada desas-desus di pagi hari yang mengatakan bahwa Presdir memiliki seorang putri yang berusia sekitar 3 atau 4 tahun, kemudian beberapa jam yang lalu, Vito menyuruh sekretaris Kaiten untuk mengirim email, memberitahu semua orang bahwa gadis kecil ini merupakan putrinya. Bahkan mengambil alasan bahwa ini merupakan pertama kalinya Dea bertemu dengan semua orang, jadi Vito menyuruh mereka untuk membungkus angpau dengan jujur dan tegas. Jika mengatakan bahwa masih ada sedikit kecurigaan sebelumnya, tapi saat melihat Dea, semua kecurigaan menghilang seperti asap. Begitu melihat semua orang sedang menatapnya, Dea bersembunyi di belakang Vito dengan penampilan yang sedikit malu. Dea hanya menjulurkan kepalanya. Penampilan ini terlihat sangat imut. Apa yang dilihat oleh kalian? Vito memperingatkan mereka dengan nada yang dingin. Semua orang segera menarik kembali pandangan, kemudian berpura-pura menundukkan kepala untuk memeriksa apakah laporan dan dokumen sudah dibawa lengkap atau tidak. Vito membawa Dea berjalan ke kursi atasan untuk duduk. Vito membiarkan Dea duduk di atas kakinya, kemudian memberi isyarat bahwa rapat sudah bisa dimulai. Jimbo melompat ke meja rapat dengan gerakan yang lincah, kemudian berbaring malas di atas meja. Jimbo menyusutkan tubuhnya dan perlahan-lahan memejamkan mata. Dea bersandar di atas meja rapat, sepasang mata yang jernih melihat direktur pemegang saham yang ada di bawah dengan tatapan penasaran. Jika ada orang melihat ke arahnya, Dea akan segera menyusut kembali ke dalam pelukan Vito, kemudian diam-diam melirik beberapa orang itu. Biasanya suasana di ruang rapat cukup tegang, manajer departemen akan jatuh ke dalam keadaan yang saling bermusuhan, kemudian juga sering terjadi pertengkaran di dalam rapat. Kali ini, Vito takut beberapa manajer tinggi yang ada di bawah akan menakuti Dea, jadi Vito meminta semua orang harus membawa sedikit senyuman saat berbicara. Bagaimana dengan adegan yang bertengkar? Ini sama sekali tidak mungkin. Siapa yang berani berbicara dengan keras? Vito akan menyuruh asisten Noah untuk menendang orang itu keluar, kemudian membawanya kembali lagi untuk terus menghadiri rapat. Hal yang sangat normal jika rapat penting berlangsung selama beberapa jam, kemudian kali ini, begitu tiba di jam pulang kerja, Vito langsung menghentikan rapat, sisanya akan dilanjutkan besok. Setelah itu, Vito memeluk Dea yang mengantuk karena mendengar rapat berjalan keluar dari ruang rapat. Vito meninggalkan sekelompok manajer yang tercengang. Dedi, Dea bersandar di tubuh Vito dengan lembut. Dea sudah lapar. Vito baru teringat bahwa setelah Dea bangun di sore hari, Dea belum makan apa-apa. Biasanya Dea harus makan sesuatu. Tidak heran kenapa Dea mengatakan bahwa perutnya sudah lapar. Oke. Dedi akan membawa Dea pergi makan. Vito berkata dengan suara yang lembut. Dedi, kapan Momi akan pulang? Dea bertanya lagi. Dea sangat merindukan Momi. Gedung tinggi milik Dedi sama sekali tidak menyenangkan. Kemudian juga tidak bisa pergi kemana-mana. Dea tidak ingin tinggal di sini malam ini. Dea lebih suka rumah milik Dedi. Ada Bang Clayton, Buyut, kakek, dan nenek.
kemudian bisa bermain di mana saja. Bab 548. Aku adalah pacarnya. Dia lebih suka kastil besar milik ayah. Di dalamnya ada kakak Clayton, kakek buyut, dan kakek nenek yang bisa bermain di mana saja. Apakah Dea telah merindukan Mama? Vito bertanya sambil tersenyum. Sewaktu Dea tidak tahu siapa mamanya, setiap kali dia mendengar Dea sedang merindukan Mama, dia merasa seperti ada seseorang yang merindukan kekasihnya. Setelah Dea mengetahui mamanya adalah Albert, dia pun mengungkapkan isi perasaannya. Yah, sangat merindukan Mama. Dea mengangguk dan mengakui. Dedi bawa Dea makan dulu. Saat Mama sampai di Amerika, Dedi akan menelpon Ma, dan membiarkan Dea untuk berbicara dengan Ma. Dia menghibur Dea dengan suara lembut. Setelah Dea mendengarnya, wajahnya langsung memancarkan senyuman. Oke, Dea ingin menelepon Mama. Butuh waktu 1 jam untuk kembali ke keluarga Okto dari KRC International KRC. Vito tidak tega membiarkan Dea lapar. Jadi dia menelepon keluarga Okto dan memberitahu keluarganya bahwa dia ingin membawa Dea pergi makan dan berpesan agar tidak perlu menunggu mereka untuk makan malam bersama. Setelah makan malam di luar, dia kembali mengajak Dea berjalan-jalan sebentar. Sekitar jam 9, ayah dan anak perempuan itu baru kembali ke keluarga Okto. Setelah sampai di keluarga Okto, Vito melihat jam dan menebak bahwa Albert sepertinya sudah tiba di Amerika. Perbedaan waktu antara negara R sekitar 10 jam lebih cepat daripada Amerika, di negara R sekitar jam 10 malam, dan sekarang di Amerika masih pagi. Oleh karena itu, dia menelepon Albert dengan ponselnya, tetapi di ponsel terdengar nada dering yang menunjukkan bahwa penerima tidak dapat menerima panggilan untuk sementara waktu. Dia mengirim pesan teks ke Albert, dan menelpon Albert setelah turun dari pesawat. Dea merindukannya dan ingin berbicara dengannya. Setelah kembali ke kamar, dia memanggil pelayan untuk memandikan Dea. Setelah Dea selesai mandi, dia segera mengantuk. Dedi, apakah Mama sudah menelepon? Mamamu sepertinya masih di pesawat. Di dalam pesawat tidak boleh menelepon. Dea tidur dulu. Oke, ketika kamu bangun, Mama akan menelepon. Vito menjelaskan dengan lembut. Setelah Dea mendengarnya, wajah kecilnya memancarkan rasa kecewa. Baiklah, Dea tidur dulu. Setelah Dea selesai berbicara, dia merangkak ke pelukan ayahnya dan meminta ayahnya untuk menidurkannya. Ketika dia akan tertidur, ponsel Vito tiba-tiba berdering, dan Dea segera membuka mata. Ini Mama menelepon, katanya bersemangat. Vito mengeluarkan ponsel dan melihat panggilan video darinya. Sebelum menggeser tombol jawab, dia menjauhkan ponselnya. Begitu dia melihat Mama muncul di ponsel, Dea segera berteriak dengan bersemangat, dan kemudian bertanya apakah dia telah berada di Amerika, kapan dia akan kembali, dan terus memberitahu tempat yang dia kunjungi dan kegiatan telah dilakukan hari ini. Apa kau telah membawa Dea ke KRC International? Setelah selesai berbicara dengan Dea, tanya Albert kepada Vito. Ya, ada apa? Vito mengira dia tidak setuju, kemudian bertanya. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Dia agak kaget. Dia pikir bahwa dia akan meninggalkan Dea di keluarga Okto. Tak disangka dia membawa Dea pergi bekerja dan menjaga Dea sendiri. Saat kau baru naik pesawat, Dea langsung mengatakan bahwa dia merindukanmu. Cepat selesaikan urusanmu, dan segeralah pulang. Kata Vito dengan sungguh-sungguh. Dia bertanya kepada Dea, apakah di Amerika ada yang menyukai Mama? Dan jawaban yang diberikan Dea kepadanya hampir membuatnya jengkel. Dea berkata bahwa ada seorang paman di Amerika yang memintanya untuk memanggil dirinya Dedi, dan dia ingin menikahi Mama atau semacamnya. Setelah mendengar, dia langsung pergi dan ingin menghajar orang itu. Albert adalah calon istrinya, siapa yang berani mengambil Albert darinya? Maka orang itu akan terbunuh. Setelah urusan selesai, aku tidak akan pulang, mungkin aku akan tinggal di panti jompo. Albert mendengus,
dan setelah mendengar putrinya merindukannya, hatinya terasa hangat. Ketika dia ada, gadis kecil menyebalkan itu, selama seharian hanya terus menyebut Dedi, tetapi begitu dia pergi, yang selalu disebutnya adalah dirinya. Itu, kau, Vito menjadi agak gugup. Apa yang ingin kau tanyakan? Albert terlihat lebih santai dibandingkan Vito. Apakah di Amerika ada orang yang kau sukai? Dia bertanya. Jika orang lain menyukainya, dia sama sekali tidak akan khawatir. Hanya saja dia akan khawatir jika Albert menyukai seseorang di sana. Memikirkan adanya orang lain di hati Albert membuat perasaan Vito merasa tertekan dan tidak nyaman. Jika ada, kenapa? Dan bagaimana kalau tidak ada? Mengapa kau menanyakan ini? Tanya Albert dengan waspada. Vito menjadi marah ketika mendengar jawaban yang tak berarti. Kau tidak boleh menyukai orang lain. Jika kau telah menyukai orang lain, aku tidak akan membiarkan kau untuk menyukainya lagi. Aku tidak menyukai siapapun, katanya. Bagaimana denganku? Dia berseru, sangat gugup, sambil merenung, tanpa ragu dia menyangkal. Aku tidak menyukai siapapun, tapi dia juga tidak membencinya. Mendengar ini, Vito merasa tertekan. Aku telah menyukaimu selama 5 tahun. Kau harus menyukaiku, dia berkata sambil mengikuti gaya bicara Dea. Albert, dia telah berusia 30-an, kenapa dia menjadi begitu kekanak-kanakan setelah bergaul dengan Dea? Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraannya, temanku datang menjemputku. Setelah selesai berbicara, dia memutuskan panggilan tanpa memberi Vito kesempatan untuk berbicara. Vito melihat panggilannya telah berakhir di ponsel, dan merasa agak tertekan dan marah. Ketika Vito ingin bertanya tentang siapa yang menjemputnya, tapi Albert tidak memberinya kesempatan untuk bertanya, kemudian dia menutup telepon. Wanita sialan ini, Dedi, akan menidurkan Dea. Dea menggunakan kepala kecilnya untuk mengusap dada ayahnya, dan berkata sambil menyeringai. Sewaktu kecil Dea tidak terlalu lengket dengannya, karena Vito sangat memanjakannya, dan semakin lama, dia menjadi semakin lengket. Untuk sementara Vito mengesampingkan perihal teman Albert, dan fokus menidurkan putrinya. Ketika Dea tertidur, dia bangkit untuk mandi, dan kemudian mengirim pesan teks ke Albert, menanyakan apakah teman yang menjemputnya adalah pria atau wanita. Setelah menunggu lama, pesan teks berbunyi. Dia segera mengklik pesan teks dan melihat. Isi pesan bahasa Inggris, aku adalah pacarnya. Menurutmu aku pria atau wanita? Pacar, isi pesan teks membuat emosinya semakin naik, wajah Vito langsung menjadi suram. Dia terpikir dengan apa yang dikatakan Dea sebelumnya. Ternyata paman yang disebut Dea itu adalah dia. Dan lagi, bagaimana bisa benda privasi seperti ponsel ada di tangan pria itu? Wanita itu baru saja mengatakan bahwa dia tidak menyukai siapapun, dan sekarang dia malah membiarkan pria lain untuk menjawab pesan teksnya. Semakin Vito memikirkannya, wajahnya semakin terlihat suram, dan api kecemburuan menyala di dadanya. Dia sangat ingin menelepon dan bertanya, tetapi dia tetap menahan. Sambil menahan emosi, dia melemparkan ponselnya ke samping, lalu mematikan lampu dan pergi tidur.